Dahulu kala, di sebuah negeri yang makmur dan damai bernama Kerajaan Daha, berdirilah sebuah istana megah yang dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan pepohonan yang rindang. Istana itu menjadi saksi kehidupan seorang raja yang memimpin dengan penuh keadilan dan penuh kasih sayang. Sang raja hidup bersama dua orang putrinya yang cantik jelita. Namun dua putri tersebut memiliki sifat yang sangat berbeda dari satu sama lainnya. Putri bungsunya yang bernama Chandra Kirana dikenal sebagai gadisnya lemah lembut, berhati tulus, dan disukai oleh banyak orang di istana. Sementara itu, sang kakak atau yang bernama Dewi Galuh memiliki kecantikan yang tak kalah memesona. Namun hatinya seringkali diisi oleh rasa ambisi dan rasa iri. Suatu hari, kabar penting datang ke istana. Seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati akan berkunjung untuk menjalin hubungan persahabatan sekaligus untuk membawa sebuah perjanjian besar yang akan mengubah nasib keluarga kerajaan Daha selamanya. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan Nusa akan datang ke istana kita. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu dari kalian dengan Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Inu, Ayah? Ayah sudah membuat keputusan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu buat kalian mengerti. Kami mengerti, Ayah. Baik, Ayah. Lalu izin kami ingin ke taman belakang istana. Lalu, mengapa kau terlihat sangat kesal? Kesal? Tentu saja aku kesal. Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang beruntung? Kenapa bukan aku saja yang menikah dengan Raden Inu? Mohon ampun, Putri. Mungkin itu udah keputusan lama dari baginda raja. Apa yang kau katakan? Ampun, Putri. Saya hanya berkata jujur. Jadi, menurutmu aku tidak pantas menikah dengan Raden Inu? Bukan begitu, Putri. Menurut saya, Putri lah yang sangat pantas menikah Raden Inu. Sangat cantik, sangat anggun, Cukup. Aku tidak butuh puja palsu darimu. Yang aku butuhkan hanyalah jalan keluar. jalan keluar. Cara agar Chandra Kirana tidak jadi menikah dengan Raden Inu. Dan akulah yang akan menikah dengannya. Maksudkan, Putri, Kau tuli atau gimana, hah? Aku ingin dia disingkirkan. saya pernah mendengar sebuah cerita, Tuan Putri. Cerita apa itu? Tidak jauh dari desa ini tinggallah seorang dukun tua. Orang-orang menyebutnya kakek sihir. Kakek sihir? Dia cukup terkenal dengan ilmu hitamnya. Namun, dia bisa menghilangkan manusia dari bumi ini. Hahaha, menarik sekali. Tapi Tuan Putri harus berhati-hati. Banyak orang yang bilang kalau Tuan Putri berurusan dengan dia, nasibnya tidak akan pernah baik. Aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku Chandra Kirana tidak menjadi permaisuri. Baiklah kalau maksud Tuan Putri. Sekarang tunjukkan padaku di mana gubuk kakek sihir itu. Sekarang. Baik, Tuan Putri. Permisi. Silakan. Kalian siapa? Tumben-tumbennya datang ke gubukku. Aku Dewi Galuh, putri kerajaan Daha. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu, Mbah. Putri kerajaan pasti bukan urusan biasa. Aku ingin kau menyingkirkan seseorang. Apa bisa? Siapa yang ingin kau singkirkan? Aku ingin kau menyingkirkan adikku, Chandra Kirana. Aku tidak ingin dia menikah dengan seseorang yang aku cintai, Raden Inu. Wahaha, rasa iri memang selalu membawa ke hadapanku. Jadi, Mbak Dukun bisa melakukannya atau tidak? Tentu saja bisa. Aku akan menyihir dia jadi makhluk yang hina dan menjijikan. Makhluk apa? Keang Mas, ia akan berderita dan jauh dari istana. Lalu, apa yang akan terjadi padanya? Pada siang hari dia bisa berubah menjadi manusia, namun malam tiba dia menjadi keong emas. Tapi kutukan itu akan berakhir. Hahaha, menarik sekali. Apa kutukan itu bisa menghilang, Mbah?
tentu saja bisa. Dia akan bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai dia dengan tulus, maka kutukan itu bisa begitu hilang. Siapa orang itu, Mbah? Raden Inun. Itu tidak akan kubiarkan terjadi begitu saja. Ini imbalanmu, Mbah, dan aku tunggu kabar baik bahwa adikku sudah menjadi keong. Hahaha. Baik, pergilah. Akhirnya selesai juga pagi hari ini. Canda Kirana, akhirnya kita bertemu juga. Siapa kamu? Kau tak perlu tahu, wahai putri Canda Kirana. Kalau begitu, tolong minggir. Aku ingin pulang. Tidak semudah itu, Canda Kirana. Dengar-dengar kau ingin menikahi Raden Inun ya? Bagaimana kau tahu? Banyak hal yang aku ketahui. Jika tidak ada urusan lain, aku harus benar-benar pergi. Canda Kirana, kau tidak perlu pergi menjauh ini. Tak lagi akan menuju kebahagiaanmu. Apa maksudmu dengan semua ini? Ada seseorang yang menghalangimu. Siapa orang itu? Kau tak perlu tahu. Aku tidak ingin ada masalah. Aku hanya ingin pulang. Terlambat. Apa yang kau lakukan? Dalam sekejap bisa berubah segalanya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Angin sunyi, air mengalir. Dalam sekejap, insya Allah. Tidak, hentikan. Mulai saat malam ini, kau tak lagi hidup setia kala. Mulai fajar mengisi, kau menjadi keong emas. Dalam tengah malam, kau akan berubah menjadi manusia. Kutukan ini berakhir. Kau benar-benar mencintainya dengan tulus. Pergilah mengikuti alus takdir. Ya Tuhan, semoga hari ini ada rezeki, tidaknya seekor ikan saja. Tidak ada satupun ikan yang mendekat. Apa memang hari ini bukan rezekiku ya? Hah? Apa itu yang berwarna emas? Keong emas? Selama hidup di tepi sungai ini, belum pernah aku lihat keong seindah ini. Pagi-pagi begini, sungai malah memberiku ini. Mungkin juga bukan kebetulan. Baiklah, akan aku bawa pulang. Ini rumah yang aman ternyata. Terima kasih, Nek. Dan semalam, Nenek belum makan. Siapa yang memasak? Nah, kamu siapa? Kok dorong buku-buku? Maafkan aku, Nek. Aku bukan bermaksud untuk menakutimu. Kamu dari mana? Aku juga sendiri di sini. Aku adalah keong emas yang Nenek bawa pulang kemarin. Keong emas? Itu tidak mungkin. Aku dikutuk, Nek, oleh saudaraku sendiri karena lihat. Jadi, selama ini kamu mendengar semua ucapan itu? Iya, dan aku berterima kasih karena Nenek telah membawaku bukan menentang. Jadi, kenapa kamu sekarang bisa menjadi manusia? Aku hanya bisa berubah mulai pukul 1 dini hari sampai fajar. Lalu setelah pukul 6 pagi, aku akan berubah menjadi keong. Kasihan sekali kamu, Nek. Apakah kutukan itu bisa hilang? Bisa, Nek. Jika ada seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Siapa orang itu? Calon suamiku. Namanya Raden Inun. Aku berharap dia bisa menemukanku tempat. Baiklah, kalau begitu, gubuk ini anggaplah rumahmu ya. Terima kasih, Nek. Nek, waktuku hampir habis. Maksudmu? Setelah pukul 6 pagi, aku akan berubah menjadi seekor keong. Dan itu bagian dari kutukan. Lalu kamu akan pergi lagi? Hanya wujudku yang berubah, Nek. Tapi hatiku tetap di sini. Berubahlah dengan tenang, Nak. Nenek akan selalu menunggumu kembali. Terima kasih, Nek. Tuan, jujur saya melihat Anda berpakaian seperti ini sangatlah aneh. Untuk menemukan Chandra Kirana, aku rela menjadi siapapun. Tapi ini sudah 2 hari berlalu, apakah Anda tidak khawatir, Tuan? Justru, aku merasa ada yang tidak beres.
Karena Chandra Kirana yang kukenal bukanlah seorang yang pergi tanpa alasan. Benar Tuhan, apa yang Anda katakan. Berarti kita harus menemukannya sampai ketemu. Bahkan kita harus mencarinya ke desa-desa atau hutan-hutan sekalipun. Tentu saja, selama nafas ini masih berembus, aku akan terus mencari Chandra Kirana dimanapun ia berada. Baik Tuhan. Benar Tuhan. Tadi bukannya kita sudah melewati tempat ini. Aku juga merasa begitu. Seperti kita berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar keluar dari hutan ini. Wah, hutan ini aneh Tuhan. Saya merasa ada yang tidak beres dan saya khawatir. Mungkin kita belum menemukan arah yang benar. Jadi, hutan ini seolah menyuruh kita untuk berhenti sebentar. Baiklah Tuhan, mari kita pergi. Di sini, apakah nenek baik-baik saja? Baik, meski perut ini sudah lama kosong. Sepertinya nenek kelaparan Tuhan. Makanlah, Nek. Kami masih bisa mencarinya lagi. Terima kasih, Nak. Sudah lama tak pernah ada yang singgah dan peduli terhadap nenek. Izinkan saya bertanya, Nek. Mengapa hutan ini seperti seolah memutar langkah kami? Hutan ini tidak menyesatkan sembarang orang. Ia hanya menguji mereka yang berjalan dengan hati yang gelisah. Menguji Nek. Ya, hutan ini tak akan pernah membuka jalan pada orang yang berjalan tanpa tujuan. Ia hanya membuka arah pada orang yang benar-benar mencari dan berbuat kebaikan meski dalam kondisi sulit. Sekitar 20 km dari sini, ada gubuk tua di tepi hutan. Gubuk tua? Ya, milik seorang nenek. Siapa tahu di sanalah jawabanmu bermula. Baiklah. Sudah cukup. Terima kasih ya Nek. Pergilah. Loh, kalian siapa? Maaf Nek, bukannya kami ingin mengganggu dan menakutkan nenek. Jadi gubuk ini tampak kosong. Kami menunggu di depan sembari menunggu nenek. Sebenarnya kalian ini mencari apa? Kami sedang mencari seseorang, Nek. Siapa orangnya? Seorang gadis berkulit putih. Suaranya lembut. Terakhir ia terlihat berpakaian berwarna putih. Kalian sudah makan? Belum Nek, kita lapar. Kelihatan muka kalian seperti orang berjalan jauh tanpa henti. Ya sudah, kita masuk, makan sambil kita bicara. Baik Nek. Silakan duduk, Nak. Baik, terima kasih, Nek. Tak semua yang dicari harus langsung dijawab. Terkadang perut harus perlu diisi terlebih dahulu sebelum hati bisa bicara. Silakan. Terima kasih Nek. Sekarang ceritakan, kenapa gadis itu penting bagi kalian? Karena gadis itu bukan hanya seorang, melainkan adalah orang yang ingin aku lindungi selamanya. Gadis itu sekarang sedang berada di dalam kutukan. Apa? Kutukan apa Nek? Ia dikutuk oleh saudari kandungnya sendiri. Apa? Galuh. Kutukan apa, Nek? Mengapa ia dikutuk? Apakah ia melakukan kesalahan pada saudarinya? Bukan karena salahnya, melainkan iri yang tak terjaga. Dewi Galuh tak terima kenyataan bahwa engkaulah yang akan menikah dengan Chandra Kirana, bukan dirinya. Lalu, bagaimana dengan keadaan Chandra Kirana? Ia hidup dalam wujud keong. Hanya saja pada jam 1 dini hari hingga menjelang fajar, ia akan berubah menjadi keong. Apakah selama ini ia baik-baik saja? Sangat baik. Bahkan di sela waktunya yang singkat, ia memasakkan sarapan untukku. Bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya bebas. Jadi, bagaimana untuk menghilangkan kutukan itu, Nek? Kutukan itu hanya bisa runtuh oleh cinta yang tulus, cinta yang tak ragu, dan cinta yang tidak ada niatan untuk meninggalkannya. Kirana, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Rasul Inu. Nenek telah menjagaku. Aku tidak benar-benar sendirian ketika nenek telah menemukanku dalam bentuk keong. Kirana, maafkan aku. Aku gagal untuk melindungimu. Jangan salahkan dirimu. Aku hanya ingin kau menemukanku. Dan sekarang kau di sini. Akhirnya kau menemukanku. Maafkan aku juga telah mengkhawatirkanmu. Tidak perlu minta maaf, Kirana. Sudah tugasku untuk mencarimu.
Nek, ikutlah bersamaku ke kerajaan Daha. Tinggallah di sana. Aku ingin membalas semua kebaikan nenek, walaupun hanya sedikit. Tugasku hanya menolong, Nak. Nenek tak pantas tinggal di istana. Nenek sudah terbiasa sederhana. Justru karena kesederhanaan itulah, aku tak akan tega meninggalkan nenek sendirian. Kalian berdua terlalu baik pada nenek tua seperti ini. Tanpa nenek, aku benar-benar sendiri di sini. Mau kemana-mana, membuat istana gelisah. Benar, Dik. Kami semua sangat khawatir. Kenapa kau pergi tanpa sepatah kata pun? Ayah, aku pergi bukan karena kehendakku sendiri. Aku menghilang karena dikutuk. Kutukan, siapa yang berani makan kancing? Aku dikutuk menjadi seekor keong. Dibuang ke sungai, hidup sendirian, tanpa sepatah, tanpa bisa meminta tolong pada siapapun. Kirana, apa maksudmu berkata seperti itu? Siapa yang telah tega melakukan hal sekejam itu? Ayah, ada seseorang yang tak terima bahwa akulah yang akan dinikahi dengan Raden ini. Dan orang itu adalah kakakku sendiri, Dewi Galuh. Ayah, itu tidak benar. Aku tidak pernah berniat. Diam Galuh, biarkan adikku menyelesaikan ucapannya. Ayah, aku tak ingin membela. Aku hanya ingin ayah mengetahui kebenarannya. Dan aku diselamatkan oleh seorang nenek sederhana. Dan jika Raden itu tidak mencariku sampai bertemu, mungkin kutukan itu tak akan hilang. Ayah, aku tak sekuat yang ayah kira. Aku iri, aku marah, aku selalu merasa di belakang Kirana. Aku pikir jika Kirana menghilang, aku akan bahagia. Tapi yang ada, hatiku justru kosong. Aku salah Kirana. Aku menyesal telah mengutukmu. Aku menyesal telah membiarkan kebencian menguasai diriku. Kak Galuh, aku tak pantas menjadi kakakmu. Aku telah mengutukmu dengan tanganku sendiri. Jika kamu membenciku, maka aku akan menerimanya. Aku sempat terluka, aku sempat kecewa, tapi aku tidak ingin kehilangan kakakku. Aku memaafkanmu, bukan bermaksud perbuatan itu pantas dimaafkan, melainkan aku ingin kita kembali menjadi keluarga. Terima kasih telah lebih kuat dariku, adikku. Galuh, perbuatanmu bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang putri. Iri hati yang kau pelihara telah berubah menjadi luka bagi orang lain. Kau boleh merasa kecewa, kau boleh merasa terluka, tapi kau tidak berhak melukai sesama, terlebih dari dagingmu sendiri. Ingatlah ini baik-baik, kedudukan dan kasih sayang tidak lahir dari budaya, melainkan hadir dari keikhlasan dan hati yang tulus. Ayah tidak menutup mata atas kesalahanmu, tapi ayah menghargai penyesalanmu. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Dan kau Kirana, pengampunanmu menunjukkan kebesaran hati yang sesungguhnya. Dan dari peristiwa itu, istana kembali menemukan kedamaiannya. Iri hati yang dipelihara telah hampir menghancurkan keluarga. Namun, penyesalan membuka jalan bagi pengampunan. Kesalahan memang meninggalkan luka. Namun, kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkannya mampu menyembuhkannya. Sandra Kirana mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling memiliki, melainkan tentang saling memaafkan dan tetap memilih kebaikan, meski hati pernah disakiti. Sementara, dari Sang Dewi Galuh kita belajar bahwa kedudukan dan kebahagiaan tidak akan pernah lahir dari sebuah niat yang buruk, melainkan dari hati yang tulus dan tindakan yang benar. Maka kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya pulang, dan cinta yang tulus akan mematahkan dari kutukan apapun. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar selalu mengutamakan perbuatan kebaikan, mengendalikan emosi, dan menghargai orang lain. Karena pada akhirnya bukan kekuatan atau kedudukan yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan dari hati yang tulus dan penuh kasih yang akan menentukan kebahagiaan kita.